Al-Quran dengan terjemahan bahasa daerah Palembang telah berhasil dirampungkan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang bersama akademisi, ulama, serta tokoh masyarakat di Palembang. Dalam proses penerjemahan tersebut, sebanyak 20 orang dilibatkan yang diketuai oleh Alvin Julizun Azwar, dosen UIN Raden Fatah. Bahasa Palembang yang dimasukkan dalam Al-Quran juga merupakan bahasa asli atau halus dari nenek moyang yang hampir jarang digunakan sekarang. Hanya ada 70 eksemplar atau kurang lebih 15 juz pada cetakan awal. Pada peluncuran hari ini, Al-Quran hanya dibagikan kepada beberapa institusi dan masyarakat. Alhamdulillah selesai, ujar Rektor UIN Raden Fatah, Profesor Dr. Nyanyu Khadijah, MSI, usai diseminasi dan menerima langsung terjemahan Al-Quran dalam bahasa Palembang di Kampus B Jakabaring UIN Raden Fatah, Rabu 26 Januari 2022. Ia menjelaskan pihaknya telah berhasil menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa daerah Palembang dengan proses 1 tahun. Kreasi awal penciptaan Al-Quran dimulai dengan sebuah ide yang diluncurkan Februari 2018 lalu dengan menggandeng langsung Kementerian Agama Republik Indonesia. Gubernur Sumsel Haji Hermanderu yang juga selaku Mustasyar PBNU mendukung berdirinya Institusi Teknologi Sains Nahdlatul Ulama atau ITSNU Sriwijaya Sumsel yang akan hadir di kota Palembang. Dukungan tersebut disampaikannya ketika menerima audiensi Ketua Pengurus Wilayah NU Sumsel Haji Amiruddin Nahrawi dan rombongan bertempat di ruang tamu Gubernur Selasa 25 Januari siang. Tentu kita mendukung jika semuanya sudah terpenuhi, termasuk jika tempatnya sudah ada, silahkan, ucap Hermanderu. Bahkan jika seluruh syarat administrasi dari kementerian telah rampung, Hermanderu mengharapkan agar launching ITSNU tersebut dilakukan acara Harla ke-96 Nahdlatul Ulama 31 Januari 2022 mendatang dengan disaksikan peserta dari seluruh Indonesia, sehingga kegiatan penerimaan siswa baru dan belajar mengajar bisa langsung dilakukan, tegasnya. Terkait dengan ditunjuknya Sumsel sebagai tuan rumah Harla NU tahun 2022, Hermanderu mengakui hal tersebut menjadi kehormatan bagi Provinsi Sumsel. Karena peserta yang hadir dari seluruh Indonesia, kita akan siapkan pemondokan menggunakan Wisma Atlet. Sedangkan acaranya dilaksanakan di Main Dining Hall Jakabaring Sport City, Palembang. Untuk transportasi, kita akan gunakan moda LRT, selain itu juga bis kita siapkan, jelas Hermanderu. Wakil Gubernur Haji Mawardi Yahya menyambut baik dilakukannya sosialisasi tahap 1 Program Legislasi Nasional RUU Prioritas tahun 2022. Sosialisasi Prolegnas ini sangat penting dalam menuju pembangunan Sumatera Selatan. Terima kasih atas sosialisasi Prolegnas dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional yang tertib, terencana, sesuai prioritas pembangunan, katanya saat menerima kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI di Auditorium Bina Praja Pemprov Sumsel, Senin 24 Januari 2022 siang. Wagub juga mendukung ke-40 RUU masuk dalam rencana Prolegnas. Hal ini tidak lain untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dan pemerataan pembangunan nasional dan daerah. Kita sangat mendukung sebab ini untuk pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, tutupnya. Sementara itu, Ketua Tim Badan Legislasi DPR RI, Willy Aditya mengatakan, kunjungan kerjanya ke Provinsi Sumsel dalam rangka sosialisasi tahap 1 Prolegnas RUU Prioritas tahun 2022. Prolegnas selanjutnya adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Ada 40 RUU yang masuk Prolegnas, 8 diantaranya sudah selesai, terangnya. Saat ini, ada RUU yang akan ditujukan kepada keputusan Presiden adalah terkait Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini yang kemarin cukup menghebohkan, ini kita tujukan kepada Kepresnya, ucapnya. Selain itu, lanjut dia, ada pula undang-undang krusial lainnya adalah terkait tentang energi baru dan terbarukan. Maraknya peredaran narkoba di Sumatera Selatan yang membuat Sumsel menjadi daerah kedua terbesar di Indonesia membuat semua pihak prihatin. Untuk memberantas hal ini, perlu sosok yang kuat guna memberantas narkoba di Sumsel. Sosok kuat itu ada pada seorang Gubernur Sumsel, Herman Deru, karena dinilai pas menjadi Panglima Pemberantas Narkoba. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru harus berlaku sebagai Panglima Perang melawan narkoba, karena dia bisa mengajak semua elemen masyarakat untuk bersama-sama memberantas korupsi. Terang Ketua Yayasan Gugus Antisipasi Narkotika Nusantara Sumsel, Nur Frariyanti Fani. Fani yakin semua elemen akan siap membantu Gubernur Herman Deru, utamanya dari kalangan mahasiswa, di mana fokus mahasiswa saat ini tidak hanya memperhatikan persoalan korupsi saja, tapi juga harus lantang menentang narkoba. Untuk itu, kami meminta dan mendorong pemerintah Sumsel berlaku sebagai Panglima Perang melawan narkoba, yang dimana pemerintah selaku ketua tim Satgas Terpadu Sumsel untuk narkoba. Ingat, Sumatera Selatan berada pada peringkat kedua tertinggi secara nasional. Artinya, perlu adanya perhatian ekstra persoalan narkoba. Sumsel selalu mendapatkan penghargaan atas ini dan itu, tapi untuk narkobanya bagaimana? Kita butuh dipimpin oleh Panglima Perang tertinggi kita, yaitu Gubernur Sumatera Selatan. Kita berikan semangat kebersamaan ini kepada Panglima Perang yang sangat kita cintai ini, tegas Fani.